Hai sahabat kompas.com, apa kabar semuanya? Senang sekali Regita Sembiring di sini balik lagi menemani kalian dalam acara yang paling hype, yaitu Hype Talk. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Di samping aku sudah ada Amanda Keisa. Salah nggak? Salah ya, Amanda Keisa. Salah. Oh, salah juga. Ayo, betul. Amanda Keisa. Betul. Yeay. Aduh, Amanda mungkin boleh sapa-sapa sahabat kompas.com di rumah. Halo sahabat kompas.com. Hai, oke. Hai, apa kabar? Sehat-sehat Kak. Sehat. Apa Aku kabar? manggilnya apa nih, Amanda, Seisa? Caca boleh. Oke, Caca aja ya, biar kita ikrip ya. Oke. Amanda Seisa, seperti kita tahu ya, dikenal sebagai seorang putri dari komedian yang kondang sekali, Mas Parto gitu ya. Dan udah nama Amanda tuh udah dikenal dari beberapa tahun belakangan ya. Bener. Sebagai seorang penyanyi. Yeah. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak banget sama Caca gitu ya. Kita mau tahu ceritanya gimana sih perjalanan karirnya Caca sampai sekarang udah merilis single ke-8. Single ke-8. Wow. Oke, sekarang kita mau langsung nanya-nanya aja nih sama Caca. Boleh. Ya. Berawal dari jadi dikenal sebagai seorang anak komedian gitu ya, dari kamu sendiri untuk mau terjun ke industri hiburan gitu ya, itu karena papa atau karena kamu sendiri atau karena apa sih awalnya? Boleh ceritain dong? Iya, awalnya tuh gara-gara aku nulis lagu pertama aku. Oh, awalnya Iya. memang kamu nulis lagu dulu ya? Jadi sebelum itu pun kayak aku emang nggak pernah kepikiran untuk bisa tampil di depan orang. Kayak gitu, emang anaknya kan pemalu banget, kayak nggak bisa gitu loh, karena malu gitu. Terus juga pada waktu itu aku kebetulan lagi pengen ada yang aku sampaikan, ungkapkan gitu, tapi aku tuh lebih suka ungkapinnya tuh lewat tulisan. Lewat lagu gitu. Akhirnya aku nyoba untuk nulis lagu, karena juga aku waktu itu hobi nyanyi dan main gitar. Jadi aku bisa tuh nyoba-nyoba nulis lagu yang pertama. Dan akhirnya orang tua tahu. Dari situ udah mulai akhirnya dorong untuk udah lagunya diseriusin aja, coba di dunia musik, kali aja tertarik kayak gitu kan. Karena pada saat itu juga aku kan masih kuliah, jadi sebenarnya musik tuh cuma hobi doang gitu, nggak pernah cita-citain juga bakal jadi musisi gitu ya, cuma hobi aja. Dan ternyata alhamdulillah support banget orang tua pada saat itu, ngedorong banget untuk lagunya dirilis. Dan akhirnya dibantuin, karena kan pada waktu itu aku belum ada kenalan orang-orang musik lah, jadi aku cuma punya lagu tapi ya nggak tahu ini mau kemanain lagunya gitu. Jadi pokoknya ada kenalannya papi gitu, jadi ngebantuin dulu di situ untuk aransemen dan lain-lain. Jadi pada waktu aku Sweet 17 itu bisa dirilis lagunya. Jadi sebagai kayak hadiah lah dari orang tua ke aku, untuk kayak jump start. Oke, tapi sebelum ke situ aku mau tahu, berarti kamu dari kecil emang udah disuguhin sama dunia seni atau apa? Karena kan papa kan emang komedian gitu ya, seorang artis. Nah, kalau dari papa sendiri atau mama gitu ya, memang dari kecil nyuguhin kamu, nih anak kayaknya harus dibawa ke dunia seni juga nih atau gimana sih? Kalau waktu aku kecil sih emang sering diles-lesin gitu sih, kayak les balet, les nyanyi, les piano gitu. Tapi jarang nggak betahan sebenarnya. Kalau disuruh-suruh malah aku kayak aduh gitu. Karena pada saat itu juga aku masih kayak fokus ya sekolah aja, belajar kayak gitu. Jadi nggak pernah yang kayak dipaksa juga sih. Kayak ya diles-lesin mungkin kayak biar sedikit-sedikit tertarik ke yang mana gitu. Karena aku dari dulu emang suka seni, tapi masih seni semuanya gitu, gambar, nyanyi gitu-gitu sih. Terus sampai akhirnya kamu kayaknya gue dinyanyi aja deh, atau bahkan sampai nulis lagu gitu, itu gimana tuh kamu nemunya? Itu waktu yang tahun 2019 yang waktu aku nulis lagu pertama aku. Itu sebenarnya kan cuma iseng doang dan nggak kepikiran akan dirilis juga, karena itu ya iseng aja gitu. Tapi ternyata ya didukung banget. Aku juga nggak expect, karena aku tadinya ya mau simpen aja gitu buat kayak seru-seruan gitu, sendiri aja nyanyi. Tapi ternyata bisa dirilis ke publik, dan dari situ mulai kepikiran kayaknya aku interested di musik, karena sebelumnya tuh nggak pernah kepikiran, nggak pernah sekolah musik juga. Iya. Gitu. Itu
taunya gimana? Taunya kamu kok bikin lagu itu dari mana orang tua? Dari kamu nyanyi di depan mereka atau Enggak, jadi aku waktu itu cerita ke satu teman aku. Teman aku yang ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Oh, iya, cepu ya teman kamu itu ya. Padahal aku kayak udah nggak usah gitu. Tapi dia ngasih tahu. Ya udah. Tapi alhamdulillah karena kan dia jadi yang buka pintu ya. Benar banget. Oke. Terus gimana caranya orang tua meyakinkan kamu, apalagi kamu nggak pernah bersentuhan dengan dunia musik misalnya gitu ya, cuman nulis lagu aja. Gimana akhirnya kamu yakin atau meyakinkan diri, oke, aku kayaknya mau deh di industri musik Indonesia gitu. Itu ya waktu setelah dirilis baru kayak kepikiran gitu sih, karena sebelumnya ya masih nervous juga karena kan masih ragu juga pada saat itu akunya sendiri, kayak belum berani takutnya. Karena sebelumnya juga ya pernah sih kayak tampil nyanyi, tapi waktu masih kecil banget, paling TK, SD gitu, tapi nggak pernah yang serius kayak gitu. Tapi ya ternyata udah berasa dirilis dan aku ngerasa kayak dalam diri sendiri aja kayak harus lebih bisa untuk bawain dengan baik gitu, harus bisa perform gitu sih. Itu niatnya dari diri sendiri, tapi juga dibantu ada les vokalnya juga, terus support juga dari orang tua gitu sih. Itu waktu pertama kali dirilis gimana, Ca? Kamu deg-degannya, terus pas kamu bacain komen-komen pendengar kamu nggak, gimana tuh? Iya, waktu dirilis deg-degan ya pasti, deg-degan ya karena apa ya, akhirnya aku bisa ke depan publik kayak gitu dengan karya yang aku sendiri. Mungkin kan tadinya sebelum aku punya lagu pertama ini mungkin orang-orang udah ada yang kenal beberapa, tapi sebagai aku anaknya papi gitu kan. Tapi ya kali ini beda gitu. Aku ngerasa aku bisa muncul dengan sesuatu yang aku bikin sendiri, karya aku kayak gitu. Jadi aku lebih mikir harus aku pertanggungjawabin gitu lah, karyanya harus aku bikin keren kayak gitu. Terus apa tadi? Mikir jadi lupa. Iya, nggak apa-apa. Tapi banyak nggak yang awal-awal tuh ini mah karena anaknya komedian nih gitu, nama besar bapaknya. Kamu gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Ada pasti Kak, ada lah pasti. Terus respon kamu gimana waktu itu? Respon aku ya nggak gimana sih. Aku juga iya sih. Ya emang Parto bapak saya, emang kenapa ya gitu ya? Benar, karena kan aku mungkin baca komentar, ada yang kaget juga, ternyata misalkan anaknya Parto bisa nyanyi, bisa nyetel lagu kayak gitu. Ada juga yang bilang yang ngeremehin aja sih, kayak ini mah terkenal gara-gara anaknya Parto, apa sih ini di gitu-gitulah. Modal ini doang gitu-gitu. Tapi aku juga ngebaca komentar ya udah, karena nggak berpengaruh juga ke kehidupan aku, karena ya komentar aja gitu. Dan aku juga ngambilnya jadi kayak berarti aku harus berkarya lebih keren lagi supaya orang ya kenal aku dari karya aku, bukan karena anak siapa gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke memotivasi aja. Tapi waktu akhirnya kamu mau merilis, pasti kan kamu berpikir orang-orang ya pasti kenalnya dari papa. Itu beban gak sih buat kamu awal-awal? Awal-awal lumayan, tapi ini juga sih aku ngerasa ya alhamdulillah jadi sebuah privilege juga buat aku. Itu juga aku nggak deny gitu ya, emang ternyata orang ya udah ada yang kenal dari sebelum aku punya karya juga. Jadi ya dari situ berarti aku tinggal bisa mengambil itu ya jadi sesuatu yang positif aja sih. Jadi kedepannya ya aku harus lebih berkarya lagi, lebih keren lagi, karena kebetulan udah ada orang-orang yang tahu gitu. Jadi harus lebih bisa menunjukkan diri aku sendiri lagi gitu. Oke. Tapi ya Ca, ini aku ada tiba-tiba timbul di pertanyaan di kepala aku. Kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa, bukan seorang anak dari komedian Parto, menurut kamu punya percaya diri yang sebesar itu nggak untuk masuk ke dunia musik tanah air? Menarik. Kalau misalkan enggak, mungkin nggak bisa sepercaya diri ini sih. Mungkin ya. Dan mungkin aksesnya nggak terbuka. Iya benar. Ya? Karena dari awal juga aku udah alhamdulillah banget, karena ya dari kenalan papi udah ada beberapa orang musik yang papi kenal gitu. Jadi ya aku bisa diawalin dari situ gitu. Tapi kalau enggak ya berarti aku harus make link sendiri, nyari sendiri kayak gitu. Pasti itu lebih banyak lagi perjalanan yang aku harus tempuh. Tapi alhamdulillah aku udah istilahnya di tengah-tengah, jadi lebih gampang gitu. Tapi itu juga bukan aku jadi ngerasa aku mau udah enak kayak gini-gini. Aku masih harus bikin sesuatu yang dari diri aku sendiri, nggak harus kayak ngandelin orang terus gitu loh. Iya benar. Tapi menurut kamu selain kamu bisa punya
karir yang lumayan gampang terbuka di industri hiburan juga ya. Privilege apa lagi sih yang kamu dapat sebagai seorang anak artis? Apa ya? Apa? Itu karena itu yang aku ingat nomor satu, yang itu sih yang kenapa aku bisa mungkin lebih gampang ada link gitu. Itu satu. Terus juga kayak misalnya dari kecil gitu, kamu misalnya lagi jalan sama papa, terus kamu kayak ngerasa aku jadi aku malah famous juga gitu nggak? Nggak pernah kepikir kayak gitu sih. Waktu kecil aku malah kayak aduh kan mau jalan-jalan doang, kenapa dia minta foto terus gitu. Tapi itu bisa ke papi doang sih. Kamu nggak sampai ya? Iya, nggak nyampe sih. Jadi ya udah gitu. Oke. Tapi dukungan orang tua, khususnya papi kamu untuk kamu terjun ketika untuk mempersiapkan anaknya nih terjun ke dunia yang sebelumnya juga dia sudah alamin gitu ya, sudah punya pengalaman di sana. Gimana papi kasih nanti kalau misalnya ini begini, ikut ini juga nggak sih dalam karir kamu, andil banyak? Enggak juga sih sebenarnya, karena supportnya ya paling lebih ke generally, nggak ke musik banget, karena kan beda dunia lah. Papi di komedi, aku di musik gitu. Kalau papi ya lebih kayak lebih ngomongnya ya tentang how I have to act aja gitu, kayak harus down to earth, humble, jangan lupain penggemar yang udah bikin kita sampai sekarang, gitu. Intinya kayak gitu sih. Sama mungkin waktu kan papi sempat ngeliat aku kayak manggung waktu pertama-pertama, mungkin kayak masih kelihatan agak nervous kayak gitu. Ya nyemangatinnya ya lebih kayak lebih nguasain panggung kayak gitu-gitu. Tapi ya lebih general aja sih advice-nya, karena ya beda juga mungkin dunianya. Musik satu komedi. Kamu nggak ada ketertarikan mau ke dunia komedi? Susah Kak kayaknya. ya? Karena aku ngeliat papi juga udah natural, karena udah berpuluh-puluh tahun kan. Tapi ya komedi susah, karena harus ada tektokannya gitu-gitu. Itu udah mereka respect makanya komedian-komedian. Oke. Nah sekarang kita ngomongin kamu nih soal kamu dalam bermusik. Biasanya nih mungkin awalnya dari coba-coba kan kamu bilang, terus setelah kamu terjun udah rilis satu lagu, apa yang kamu lakukan? Terus gimana caranya kamu bisa dapat inspirasi bikin lagu lagi? Berarti semua lagu yang 8 ya? 9? 8 itu berarti semua kamu tulis sendiri? Ada beberapa yang aku tulis, ada yang kayak kolaborasi, ada yang nulisin gitu sih. Oke, itu biasanya kamu dari mana? Ketika kamu nulis lagu? Iya, proses untuk menulis lagunya itu biasanya dari mana? Biasanya kan aku tuh orangnya bukan yang suka curhat kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau ada cerita, aku tuh suka pendem sendiri. Jadi aku ngerasa kayak aduh banyak banget nih yang pengen aku sampein tapi belum kesempatan kayak gitu. Jadi ya aku nulis sesuatu yang pengen aku sampein pada saat itu ya lewat lagu gitu. Jadi kayak curhat aja, atau enggak mungkin kayak aku mikirin tema yang relate mungkin ke masa sekarang gitu, yang pernah aku alamin juga. Jadi kayak gitu bisa jadi lagu. Jadi sebenarnya apa aja sih bisa jadi lagu kalau misalkan aku lagi mood untuk nulis gitu. Mostly berarti dari apa yang kamu rasain gitu ya? Iya, yang pernah aku alamin, karena aku ngerasa lebih gampang untuk ngungkapinnya, karena kan ketika aku pernah ada di posisi itu, aku lebih bisa dapat feel-nya kan, apa yang kira-kira dirasakan kalau misalkan lagi kayak gini, kayak gitu. Jadi aku biasanya nulis yang my experience gitu sih. Tapi biasanya kalau lagu-lagu kamu nih dari 8 itu mostly ngomongin apa? Cinta atau apa yang kamu suarakan dari setiap lagu-lagu kamu yang kamu tulis? Semuanya. Sekarang sih cinta-cinta sih. Cinta-cinta ya? Cinta yang belum ada yang berhasil sebenarnya. Masih ada lebih ke bertepuk sebelah tangan, terus perpisahan, terus HTS kayak gitu. Jadi belum ada cinta yang belum ada yang berhasil. Iya, berarti percintaan remaja. Percintaan remaja sebenarnya sih, innocent love gitu. Iya. Ini orang tua tahu curhat-curhat percintaan kamu emang udah boleh pacaran dari umur berapa? Sebenarnya gimana ya, paling kalau deket-deket doang sama cowok gitu nggak apa-apa sih, paling dari kuliah SMA kayak gitu. Tapi ya udah gitu aja, kayak temen dekat. Itu yang kamu tulis gitu? Iya. Coba kita tanya mamanya ya, gimana mama? Oke, berarti perjalanan cinta kamu nih ya, kamu jadiin lagu gitu kan. Apa yang kamu
apa yang kamu dapat dari sekian banyak pengalaman percintaan? Ini kayaknya udah banyak banget kayaknya pacarnya ya, enggak ya? Enggak sih, sebenarnya kayak setengah lagu itu halus semua. Kayak biar ada aja bahan. Biar ada aja. Tapi kan inspirasinya pasti dari apa yang kamu alami. Iya sih, Gitu benar-benar. ya. Yang aku dapetin apa ya? Apa Mungkin ya? bisa diceritain ada atau lagu terbaru kamu Lagu nih. terbaru aku. Ini ceritanya Oke. tentang apa yang kamu rasain dari pengalaman apa gitu. Lagu ini judulnya kan Don't Play. Don't Play. Don't Play ya artinya jangan main. Intinya sih sebenarnya dalam lagu ini tuh menceritakan tentang cinta, jatuh cinta fase awal-awal. Oh. Dimana kita tuh masih masih mengidolakan orang yang kita suka, Yeah. kayak nganggep dia sempurna gitulah, Oke, kayak berbunga-bunga Iya, di gitu liriknya ya. tuh aku bikin kayak you sound so hypnotizing. Terus I like your smile gitu-gitulah, pokoknya masih memuja-muja kayak gitu. Tapi di sisi lain ini posisinya tuh kita sebelumnya pernah disakitin. Oke. Jadi di lagu ini aku bilang jangan main-main sama hati aku karena ya based on my Sebelumnya, past gitu. Terus juga jangan main-main karena aku udah sayang sama kamu kayak gitu intinya. Oh, ini ada Sebenarnya cinta ada monyet sekali. ada backstory-nya apa gimana nih akhirnya kamu bikin ini? Ada ya, ada sih pasti ada karena Nggak ya. apa-apa, harus diceritain, aku yang jangan menulis. mentang-mentang ada apa ya. Enggak, aman-aman. Aman ya. Ini Iya. gimana ceritanya? Kamu mungkin setelah putus ya, terus kamu aja nih cerita masa aku. Emang Padahal aku yang nggak apa-apa nulis? kan diwakilin. Jangan. Enggak, apa ya? Aku juga lupa. iya, Sebenarnya lama. ide lagunya itu ketika aku ngerasain itu udah lama. Biasanya oke. tuh aku nulis kalau ada ide lagu, aku nulis di notes di HP itu cuma kayak mau lagu tentang apa pokoknya aku ceritain. oke. Terus nanti aku nulis lirik dan bikin lagunya tuh nanti dulu. Jadi Don't Play ini adalah salah satu lagu yang ada di notes itu. Oke. Jadi aku nyeritain tuh mau tentang apa. Terus ketika aku yang tahun kemarin itu aku kuliah di luar, aku nemu lagi si Don't Play ini. Jadi akhirnya aku tulisin lagunya kayak gitu. Iya, iya. Jadi aku sebenarnya lupa itu kapan. Oke, Udah kalau lama. kapan berarti ceritanya apa? Berarti kamu pernah Ceritanya pacaran? gitu. Pokoknya pernah disakitin cowok lah, Sama sakitin dimain-mainin. cowok, Terus oke. setelah itu ada yang baru nih, ada yang kayaknya aku Tertarik? Terus sebenarnya belum jadian apa gimana, cuma kayak udah Langsung ngewanti-wanti ngasih, iya, aja langsung sih, lebih ke ngewanti-wanti. Jangan main ya sama hati aku Iya. gitu ya. Dan itu kamu Kayak gitu. ngomongin langsung ke cowok itu? Enggak, Oh, aku tulis aja dalam lagu sebenarnya. Dalam hati sebenarnya. Jadi kan gitu. aku nggak ngungkapin, aku cuma nulis gitu. Padahal aku mau nanya, jadinya kamu jadiin apa enggak sama cowok itu? Enggak. Jangan-jangan nanti setelah ini langsung dihubungin lagi, hai Aduh. Caca gitu. Aduh. Enggak deh. Tapi dibolehin gak sih sama mama papa sekarang? Apalagi kan kamu Iya. udah umur berapa sekarang, Ca? aku 21 tahun. 21 tahun. Heeh. Dibolehin gak sama mama papa? Atau enggak deh, kamu karir dulu aja gitu? Dibebasin sih, maksudnya kalau misalkan ada yang deket, ada yang serius atau gimana, dibebasin aja sebenarnya. Cuma ya emang nggak ada aja sekarang. Nggak, masa nggak ada yang Dari deketin? akunya aja Tante, sih. ini nggak ada yang deketin anaknya? Cantik Kak. gini. Sepi banget nih handphone ya Allah. Hei, kamu jangan gitu, nanti om-om di sini Oh denger. iya. Takut. Tapi Nggak, enjoy aja sih, enjoy aja ya, menikmati enjoy itu life sendiri. ya. Tapi dari kamu, karena kan kamu udah ada di industri hiburan gitu ya, kepikiran kayaknya mau nyari pasangan sesama artis, penyanyi atau musisi gitu nggak sih? Sebenarnya yang datang aja. Yang datang aja. bukan gitu maksudnya. Apa ya? Aku nggak ada preferensi harus di mana, harus kayak gimana pekerjaannya atau apa. Karena kalau udah ada yang satu frekuensi, ada yang nyambung, terus juga oke gitu, udah green light lah dari orang tua kayaknya ya udah. Tapi nggak harus artis atau nggak artis gitu. Yang penting kerja gitu ya. Yang penting kerja, yang penting pintar. Iya, iya. Kalau gitu. videografer mau nggak videografer? Bercanda. Ih, jangan mau sama mereka, jangan, udah tua. Bercanda ya, Mas. Oke. Oke, balik lagi. Tapi balik lagi ke nulis lagu ya. Seneng banget loh sih, Mas. Iya, girang bener ini. Balik lagi ke nulis lagu. Tapi selain soal percintaan gitu, ada nggak hal-hal lain yang memang kamu pengen suarakan di lagu-lagu kamu yang kamu Iya, buat? jadi yang kemarin aku sempat vakum 1 tahun untuk selesai studi aku kan Oh, di itu luar
di Bristol waktu itu, di UK. Ambil apa kamu di situ? Aku ambil graphic design. Graphic design. Aku Iya. kira kamu ngambil musik. Kenapa Enggak, jadi graphic design? Karena emang aku kuliah graphic design dulu baru bermusik. Jadi di tengah-tengah tuh. Jadi waktu di sana ya aku ngerasa aku banyak sih yang aku tulis di sana. Kayak inspirasinya ya karena pengalaman pertama jauh banget dari keluarga, terus kayak merantau sendiri, terus ya berada di negara orang, itu ada lah cerita pengalaman yang aku tulisin jadi lagu gitu. Tapi jadi ya soon lah aku rilis karena belum. Oh gitu. Tapi udah banyak ya? Lumayan sih sebenarnya. Tapi ya, kamu kenapa milih untuk di luar, kuliah di luar tuh gimana ceritanya? Karena jadi aku kuliah di sini dulu waktu itu 2 tahun. Terus programnya emang 2 tahun dan 1 tahun gitu loh. 2 tahun. 2 tahun untuk lulus D3 di sini dan 1 tahun untuk S1 di luar. Bisa ada kayak beberapa pilihan negara. Tapi aku diterima di UK waktu itu. Itu kamu tinggal sendiri berarti di sana? Sendiri. Tapi ada beberapa temen juga sih, cuma ya beda-beda kan tempat tinggalnya. Iya. Gimana tinggal jauh dari orang tua? Seru. Gak bisa dikekang ya di sana ya? Iya, enggak bebas ya pengalaman gitu ya? Jadi bisa belajar semuanya sendiri sih, kayak ya ngurus rumah, ya belanja perabotan, kayak gitu ya sendiri semuanya. Sebenarnya pengalaman seru banget sih. Selama 1 tahun di Amerika. UK. Sorry. Maaf ya saya. Nggak apa-apa. 1 tahun kurang sih sebenarnya. 1 tahun. Enakan di mana? Di sana apa di sini? Apanya nih? Kehidupannya. Di sini. Oh gitu. Di sana mahal banget. Pounds soalnya. Pounds kan paling tinggi. Mahal. Iya. Tapi kan dikasih jajan dong sama papa. Ya. Atau kamu tabungan dari kamu manggung-manggung gitu. Ya, dua-duanya lah. Satuin. Tapi berarti sekarang udah lulus? Aku sekarang udah lulus S1. Apa gelarnya berarti? Bachelor of Arts S1. Oke. Tapi dari basic pendidikan yang kamu ambil, kamu mau bikin apa, Ca? Aku alhamdulillah sih ternyata kepake juga ilmunya, karena untuk Don't Play ini yang bikin artwork, merch gitu-gitu aku semua. Jadi kamu desain sendiri? Iya, aku desain sendiri. Jadi untuk ya kedepannya bisa lah ngitung-ngitung ngirit juga. Ngurangin budget gitu, promosi gitu ya. Jadi kemarin juga waktu rilis Don't Play kayak materi promo beberapa kali untuk materi promo gitu aku yang bikin, merch aku gitu. Jadi emang udah seni banget ya sebenarnya. Iya sih, jadi cocok lah. Tapi kenapa nggak kepikiran mau ngambil sekolah musik gitu nggak sih, Cak? Baru kepikirannya waktu udah rilis itu, karena kan ketika aku yang rilis lagu pertama itu aku udah setahun kuliah graphic design duluan. Jadi musik ya masih hobi doang aja, nggak pernah yang kayak pengen serius gitu. Karena kan aku mikir graphic design kan nggak perlu tampil, jadi jiwa introvert ini aman-aman aja. Tapi ternyata aku harus rilis lagu terus jadi tampil ya mulai belajar di situ. Tapi tadinya mah introvert banget. Terus itu gimana kamu akhirnya berdamai untuk mau nggak mau harus ketemu banyak orang, harus terbuka gitu? Itu gimana, Ca? Itu gimana ya, awal-awalnya, tapi ini sih aku emang gampang bisa acting aja. Jadi acting. Apakah jadi extrovert. Habis ini akan ke acting gitu ya? Enggak, jadi kalau misalkan waktu itu ya, waktu kayak syuting awal-awal mungkin masih tertutup, masih malu, lebih kayak ini aja sih, bukannya nggak mau ngobrol karena males ngobrol, tapi kayak malu, bingung mau ngomong apa ya. Sebenarnya mau banget ngobrol sama orang baru, tapi kayak aduh ngomong mungkin apa, belum kayak terbiasa gitu ya. Tapi lama-lama ya kebiasa aja sih. Jadi extrovert sekarang berarti? Nggak juga, masih aku nge-charge diri masih di kamar aja sih. Jadi introvert abis. Biasanya ngapain nge-charge-nya? Nonton, terus tidur. Gitu yang bisa dilakukan di kamar aja, udah nonton sih. Iya. Oke. Seru juga ya. Tapi kalau antara art designer atau seorang penyanyi, kamu untuk berkarir ya, kamu lebih pilih mana? Nyanyi sih. Nyanyi ya, lebih menjanjikan apa gimana nih? Iya, karena lebih apa ya? Kalau desain itu aku masih suka stres gitu, ngerjainnya pressure, terus harus berhari-hari. Kalau nyanyi kan one and done gitu. Iya. Selesai, langsung transfer gitu ya. Sehari selesai gitu. Terus juga aku udah mulai kebiasa juga kan sama crowd gede. Jadi kalau mereka energinya naik banget, aku juga seneng gitu. Jadi
adrenaline rush-nya aku suka juga sih dinyanyi. Oke. Apa sih nama fans kamu tuh apa? Nama fans aku Love Amanda. Love Amanda. Oh, sweet banget. Nah, aku mau bahas soal musik kamu nih sekarang. Kalau tadi udah nanya soal inspirasi dan lain-lain. Gimana sih, Cak? Waktu pertama kali mau bersaing di industri musik, apalagi kan sekarang musik Indonesia tuh sangat segmented ya, maksudnya ada yang suka indie, ada yang suka pop, ada yang suka reggae atau R&B gitu. Nah, kamu sendiri untuk akhirnya kamu mempersiapkan diri mau bersaing gitu ya, mau ikut ambil bagian di situ, gimana? Apa yang kamu persiapin? Yang aku persiapin sebenarnya ya nomor satu sih kepercayaan diri sih, karena kalau misalkan kita nggak ada mental untuk bisa bersaing di industri ini ya susah juga, karena misalkan aku udah nulis lagu ini Don't Play ini kan genrenya lebih kayak pop R&B, mungkin agak susah juga kalau di Indonesia karena kan mungkin lebih banyak yang ballad, yang slow, yang sedih-sedih gitu kan. Tapi ya aku ngerasa Don't Play ini lagu dari aku dan I'm really proud of it. Aku senang banget sama hasil akhirnya, dan ya nggak perlu malu untuk ngeluarin karya kalau misalkan kita udah percaya sama karya itu gitu sih. Jadi selama kita percaya diri kalau karya itu bagus dan kita bisa ngeluarin itu ke publik, pasti akan ada aja yang suka sama karya kita dan mungkin akan jadi lifelong fans untuk kedepannya gitu. Jadi menurut aku sih itu nomor satu sih, untuk percaya sama apa yang kamu lakukan gitu. Jadi jangan juga ngebanding-bandingin diri sama yang lain sih, karena ya perjalanan orang menurut aku beda-beda. Ada yang mungkin akan ada yang naik cepat, ada yang lebih butuh waktu kayak gitu. Jadi aku lebih focus on myself. Jadi ngembangin diri sendiri dulu, terus bikin karya-karya yang bagus. Yang penting the time will come intinya sih. Jadi yang penting percaya diri dulu. Ada pengalaman menarik nggak selama menjadi seorang musisi gitu ya, penyanyi di Indonesia? Pengalaman menarik apa? Mungkin suka dukanya, atau ada hal yang menarik, dapat inspirasi dari apa gitu ya? Dari mana yang unik-unik? Yang unik ya. Kalau dapat inspirasi sebenarnya bisa dari mana aja ya. Tadi aku bilang kayak dari pengalaman aku, mungkin dari pengalaman teman aku yang lebih menarik dari pengalaman aku gitu. Kadang-kadang kan ada juga gitu kayak teman aku curhat terus kayak unik juga, pengen aku tulis tapi nggak usah bilang dia kayak gitu. Kayak nyontek aja. Tapi ya itu sih mungkin karena aku senang juga nyari inspirasi, karena inspirasi ya datang dari mana aja. Terus juga dari satu inspirasi, misalkan dari satu topik, setiap orang tuh bakal punya outcome yang beda-beda gitu loh. Jadi menurut aku iya benar, itu unik banget menurut aku. Terus juga kalau pengalaman sama fans atau apa gitu, atau nyanyi collab sama siapa yang lucu-lucu, pernah nggak ngalamin collab atau mic-nya tiba-tiba nggak nyala gitu, tuh gimana ini gitu, demam panggung? Lebih pernah ini sih waktu manggung. Kan kalau nyanyi itu kita biasanya dengar pakai in-ear kan. Itu ear monitor ya? Iya, ear monitor itu pada satu kali panggung itu nggak nyala sama sekali. Dan itu awalnya panik, tapi ya harus senyum gitu kayak nyanyi. Tapi ya panik juga. Terus aku udah kayak lihat-lihatan gitu sama soundman aku, ini ear monitor nggak bisa gitu kan. Tapi ya pada akhirnya nggak bisa. Jadi aku satu panggung itu nyanyi tanpa ear monitor. Aku untung dari speakernya masih agak kedengeran sedikit sih. Jadi ya masih aman-aman aja. Itu tapi deg-degan sih. Yang penting pede ya nggak sih. Jadi audiensnya nggak tahu aku lagi trouble apa. Yang penting ya have fun aja. Atau kamu semuanya gitu, kamu lempar aja ke penonton gitu biar di lagu terakhir gitu sih. Gitu karena lagunya adalah lagu yang mereka semua pasti tahu. Jadi ya aku turun dari panggung terus kayak nyanyi bareng. Padahal aku nggak bisa denger apa-apa. Kayaknya gitu. Itu udah biasa ya, pernah dialami sama. Pokoknya kalau manggung tuh harus siap akan apa aja yang akan datang, apalagi teknis, karena kan kita nggak bisa kontrol teknis ya. Betul. Yang penting ya dalam diri ya percaya diri aja gitu. Oke. Nah untuk kedepannya gimana nih, Ca? Berarti kamu akan fokus banget tetap di nyanyi, atau kamu punya rencana-rencana lain kedepannya?
Kedepannya sih pengen mungkin ini lebih banyak apa ya, karena kan aku juga di nyanyi dan entertain itu ada beberapa yang udah aku coba. Apa kayak tuh? hosting, acting, gitu-gitu. Jadi Oke. dan aku tuh ternyata suka banget sama dunia itu, di entertain. Jadi mungkin kedepannya insya Allah kalau ada opportunity lagi ya mencoba hal-hal baru lagi. Apa tuh? Boleh gak kasih bocoran dikit? Atau kamu udah lagi misalnya aku lagi ikut casting atau apa gitu? Ini sih apa untuk sekarang ya, kalau di acting sebenarnya belum ada yang aku lakukan untuk sekarang. Tapi ya paling musik, terus juga ya pengen banget sih punya bisnis gitu. Bisnis apa tuh? Maybe clothing atau apa, belum kepikir juga, tapi sesuatu yang bisa aku lakukan dengan mendesain. Oke, pokoknya sesuai dengan desain ya. Iya, kayak pengen banget gitu, karena dari kampus aku juga kan kampus desain gitu. Terus ada beberapa teman aku yang emang udah punya bisnis, misalkan dia bikin apa kaos-kaos tapi ada ilustrasinya, itu kayak lucu banget, kayak aku pengen banget gitu. Ini kamu tipikal yang ini gak sih, Cak? Kayak misalnya aku pengen ini, terus kamu bilang sama orang tua, terus nanti orang tua support, atau kamu yang tipe yang kayaknya aku mau sendiri dulu deh gitu? Kalau misalkan aku bisa sendiri aku jalanin, tapi kalau misalkan ternyata kayaknya aku agak butuh bantuan ya aku bilang. Itu sih. Iya. Tapi mereka orang tua support banget ya? Support banget sih. Dan maksudnya nggak protektif nggak sih, kayak hati-hati gitu kalau misalnya begini begitu apa yang dalam setiap apa yang kamu lakukan, gimana? Protektif ya sewajarnya orang tua aja sih, nggak yang over banget, nggak yang ngekang apa gimana. Jadi ya wajar sih untuk orang tua yang kalau misalkan bilang ya hati-hati dalam pergaulan misalkan, terus ya gitu sih, seperti orang tua pada umumnya, nggak yang ngekang banget sih. Tapi kamu kalau dalam bergaul gimana? Kamu ini banget nggak sih, maksudnya banyak temennya ke mana-mana, ketemu sama musisi-musisi atau nongkrong-nongkrong sama penyanyi-penyanyi sebenarnya lain? banyak, cuma aku jarang nongkrong. Kayak ya kenal-kenal lah banyak banget link-link kayak gitu. Cuma aku emang ya paling chatting aja, karena suka introvertnya. Tapi nggak akan aku tingkatkan tahun ini. Oh gitu, mau lebih nongkrong ya sekarang ya? Iya, 2024 Caca yang baru. Aduh, nggak bisa. Nggak, kenapa harus maksudnya kamu pengen ada, tahun ini pengen lebih sosial aja sih. Oh gitu. Karena udah terlalu introvert aja, kayak harus berasa berubah gitu. Mempengaruhi apa? Jiwa introvert kamu tuh berpengaruh sama apa menurut kamu sampai akhirnya kamu bilang kayaknya aku harus lebih sosial deh gitu. Kayak itu sih, kayak kalau misalkan itu malas aja nongkrong karena rumah aku kan jauh. Di mana rumah kamu? Aku di Bekasi. Oh iya, jauh sekali ya. Terus biasanya juga kalau kemana-mana aku kan masih belum pede kalau nyetir sendiri, jadi kayak masih bingung transportnya, takut. Tapi juga ya itu sih sebenarnya dalam jiwa ini kayak lebih enak di kamar gitu. Jadi kalau mau ada yang itu paling telepon aja. Oke. Cuma enggak lah. Atau punya pacar, Ca, biar bisa ada yang nganterin kemana-mana. Boleh nggak, Bun? Segitu. Iya juga ya. Iya. Oke. Tapi pertanyaan terakhir nih, Ca. Apa sih harapan kamu untuk single kamu dan mungkin karya-karya kamu selanjutnya yang akan kamu keluarkan? Harapannya semoga karya apapun yang aku akan keluarkan nanti, yang aku kerjakan, diterima sama banyak orang. Terus banyak penggemar karya-karya aku. Terus apalagi Don't Play ini semoga banyak yang relate. Terus share pokoknya kalau kalian relate. Dan apa ya, pokoknya aku pengen banget karya aku tuh diterima dan enjoy gitu, disenangi sama orang, karena aku ngerjainnya itu seneng banget, karena apa dari hati. Semoga diterima juga sama hati kalian. Tepuk tangan dong. Keren banget ya ini Amanda. Enggak, Caca aku bilangnya ya. Iya. Salah satu anak muda berbakat Indonesia gitu ya, bisa mengeluarkan karya sendiri, bisa nulis lagu, kan keren banget. Oke, terima kasih banyak Caca. Makasih, udah mau cerita-cerita. Ini kayaknya udah lama banget ya. Udah berapa lama Bapak-bapak di sini? Wow, terima kasih banyak, semoga sukses ya, karya-karyanya. Dan apa tadi, Love Amanda ya? Love Amanda juga harus dengerin ya semua karya-karyanya Amanda. Dimanapun ya, berarti udah ada di digital platform. Sudah ada di semua digital platform. Terus juga musik videonya udah ada di YouTube aku. Itu musik videonya juga berarti kamu yang desain?
Oh enggak, itu diskusi sih. Oh, Aku diskusi. pengen lebih colorful, lebih artsy gitu. Terus Iya. sutradaranya oke-okein gitu. Oke, mantap. Nah, jadi kan tadi kita udah ngobrol banyak nih ya tentang Amanda Keisha. Bukan. Salah lagi. Mas Parto gimana sih nih, nama anaknya susah banget. Seisa. Nah, Amanda Seisa gitu ya. Kan kayaknya udah banyak yang pengen denger suara kamu deh. Wow, jadi selanjut aja. Jadi terima kasih untuk sebelumnya ya. Terima kasih untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan. Dan inilah dia kita saksikan Amanda Seisa dengan lagu Don't Play. Tepuk tangan. You sound so hypnotizing. The apple of my eye, boy, you're a blessing. From the very moment that we locked eyes, I know you're different from the other guys. Why you gotta be so sweet, so special, one of a kind? When I'm with you, I feel complete. I can't get you off my mind. Don't play with my heart, I'm begging you from the start. Think I'm falling in love with you. You got me so crazy. Your picture perfect smile. Oh, won't you stay a while? Come sit here with me and sing along to the melody. Oh yeah, yeah, yeah. Oh. Never thought I'd feel this way. Dreaming of you every day. Wondering what would happen if I told you I like you. How another gets it if I do it like me too. Yeah, why you gotta be so pure? Stars don't compare to the way you shine. The games to you, begging for more. I can't get you off my mind. Don't play with my heart, I'm begging you from the start. Think I'm falling in love with you. You got me so crazy. Your picture perfect smile. Oh, won't you stay a while? Come sit here with me and sing along to the melody. Oh yeah, 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 yeah. Oh. Come play with my heart, I'm begging you from the start. I know I'm falling in love with you, got me crazy. I think I'm falling in love with you. You got me so crazy. Your picture perfect smile. Oh, won't you stay a while? Come sit here with me and sing along to the melody. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Come sit with me and sing along to the melody. Oh.